Dirjen Dikti terkait kebijakan beban kerja dosen tahun 2021 sekaligus membuka secara resmi acara. Yang terhormat Profesor Insinyur Nizam, kami persilakan. Terima kasih yang saya hormati Pak Direktur, Ibu Bapak sekalian, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, dan rekan-rekan akademisi sekalian, rekan-rekan tim LKD-BKD dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Satu kebahagiaan bagi kita untuk bisa bersilaturahmi di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, ini tadi saya dari siang sampai baru saja selesai raker Komisi 10 DPR dadakan. Jadi tadinya kita ada acara di siang hari dengan teman-teman, tapi terpaksa, mohon maaf, jadi tidak bisa ketemu. Tapi bahagia sekali sore hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, berjumpa dalam acara sosialisasi dari sebetulnya kerangka besarnya adalah sistem pembinaan karir dosen yang mengikuti semangat Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Dalam setiap sosialisasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar selalu yang ditanyakan oleh teman-teman dosen adalah, ini mahasiswa sudah dimerdekakan, kampusnya sudah merdeka, kapan dosennya merdeka? Gitu. Jadi inilah jawabannya, tetapi memang tidak mudah karena ini harus kita ubah juga peraturan Menpan RB, Permendikbud, baru nanti PUPAK dari Divisi. Tapi sebetulnya sudah kita lakukan oleh tim PAK maupun tim LKD-BKD sejak tahun lalu ya Pak Dir ya, sejak bulan Mei tahun 2020 tentang perubahan kerangka untuk pembinaan karir dosen agar lebih selaras seiring dengan perubahan yang kita ingin lakukan di dalam pendidikan tinggi, yaitu mereformasi, mendisrupsi pendidikan tinggi kita untuk bisa lebih adaptif, lebih agile, lebih fleksibel dengan semangat merdeka, memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk keluasan di dalam mengembangkan potensinya. Tentunya dosennya juga harus mempunyai ruang yang luas untuk bisa mengawal para mahasiswanya melakukan pembelajaran yang lebih adaptif, lebih fleksibel, lebih partisipatif. Dan dengan pengembangan diri dosen sekaligus pengembangan diri para mahasiswa itu mestinya mendapatkan bobot yang sepadan dengan effortnya. Jadi tidak hanya fokus pada publikasi saja yang mendapatkan nilai tinggi, tapi mendampingi dosen, ikut mengembangkan prestasi mahasiswa dalam lomba-lomba nasional, internasional. Itu kita berikan reward yang setara dengan publikasi internasional. Jadi kalau bisa membawa mahasiswanya menjuarai kejuaraan dunia, tentu itu tidak kalah effortnya dengan melakukan publikasi di jurnal internasional. Jadi kita mempunyai ruang yang fleksibel bagi dosen di dalam mengembangkan karirnya. Tapi terus terang ini masih dalam proses harmonisasi di dalam regulasinya. Tapi sebelum, karena ini memakan waktu, maka terlebih dahulu sistem LKD-BKD-nya yang kita sesuaikan, kita sempurnakan terlebih dahulu. Ini mungkin saya izin share screen, tapi tolong ini power saya habis, Iwan. One charger. Oke. Oh, kabel colokannya. Baik. Mudah-mudahan masih cukup untuk 2-3 menit. Baik, nah ini tadi sebagian siang webinar Vicon dengan Komisi 10 DPR tadi habis. Baik, jadi ini adalah arah kebijakan beban kerja dosen tahun 2021. Ini gambaran tentang arah dan strategi desain pendidikan tinggi meliputi 4 hal, 4 aspek. Yang pertama adalah penekanan kita itu pada peningkatan APK, karena saat ini APK kita sudah bagus, tetapi masih perlu untuk kita perluas lagi, tetapi APK pada pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan. Jadi kualitas dan relevansi pendidikan tinggi ini sangat penting. Jadi apa gunanya mahasiswa mendapatkan pendidikan tinggi, tetapi tidak berkualitas yang akhirnya hanya menghasilkan sarjana yang membawa bekal ijazah, tetapi tidak punya kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa memiliki pekerjaan yang unggul, yang tinggi. Kemudian yang kedua, nah itulah yang kemudian menjadi hal yang sangat penting, yaitu penguatan mutu dan relasi pendidikan tinggi itu sendiri.
Terutama saya sangat berharap PTS di Indonesia itu bisa seperti di negara maju, seperti Amerika Serikat misalnya, itu 10 perguruan tinggi terbaik di Amerika Serikat itu semuanya swasta. Baru kemudian state university, perguruan tinggi negeri. Kenapa? Karena perguruan tinggi swasta itu punya fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PTN sebetulnya dalam mengelola sumber daya maupun di dalam mengembangkan program-programnya. Nah, itu yang kita inginkan, bagaimana PTS-PTS kita menjadi perguruan tinggi yang maju dengan cara yang membesarkan PTS. Jadi yang sudah besar terus makin besar, yang sedang kita besarkan, yang kecil-kecil kalau perlu merger aja, menyatu sehingga menjadi cukup besar, sehingga bisa lebih efisien di antara jumlah mahasiswa dengan kualitas. Jadi kalau kualitasnya tinggi, mahasiswa banyak, tentu ini sangat kita harapkan. Kemudian yang ketiga, karena kunci dari kemajuan itu tentu berada pada dosen dan tendiknya. Jadi penguatan mutu dosen dan tendik ini menjadi sangat penting sebagai ujung tombak kemajuan perguruan tinggi kita. Dan tentu semua didasarkan pada tata kelola yang semakin baik. Ini ada 4 hal. Yang pertama adalah akselerasi untuk program-program doktor untuk dosen. Seperti misalnya ini terutama kita dorong itu program-program internalisasi itu dalam program-program double degree dan joint program itu sangat kita harapkan untuk bisa dilakukan oleh program tinggi kita, sehingga manfaatnya itu multi bisa ke S3 di dalam negeri, tetapi juga mendapatkan pengalaman internasional, sehingga exposure internasional terjadi. Kita dari sisi devisa akan lebih hemat, tetapi dosen tetap mendapatkan pengalaman di luar negeri dengan kuliah di blending antara dalam negeri dan luar negeri. Kemudian program-program fast track, mahasiswa S1 yang potensial bisa langsung S2, S3, nanti bisa diijon oleh perguruan tinggi untuk menjadi dosen di masa depan. Kemudian juga meningkatkan relevansi dosen. Ini sangat kita dorong sesuai dengan semangat Kampus Merdeka. Untuk dosen itu juga punya pengalaman yang mendalam di dunia usaha, dunia industri. Dengan terinstitusikan. Jadi bukan dosen hilang, tidak tahu, rektornya nggak tahu ini dosennya kemana, dicari nggak ada, mahasiswanya terlantar, bukan itu yang kita inginkan, tapi betul-betul terinstitusi sehingga dosen mendapatkan manfaat dari kegiatan di luar kampus tersebut, sekaligus institusinya, perguruan tingginya juga mendapatkan manfaat yang sama. Kemudian penataan sistem dan pembinaan karir dosen yang hari ini kita sampaikan, ini adalah penekanan utama yang saya tekankan pada Pak Direktur Sumber Daya. Untuk ini kita perkuat, kita perbaiki sistem dan pembinaan karir dosen untuk melahirkan dosen-dosen unggul dengan kreativitas tinggi dan ruang aktualisasi potensinya secara maksimal, optimal. Dan program World Class Professor, itu kita bisa mengundang profesor-profesor kelas dunia untuk mengajar di kampus-kampus kita, dan mengirim para profesor, para dosen-dosen kita untuk mendapat pengalaman di kampus-kampus kelas dunia. Nah, ini tadi ini sebenarnya sama dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita kemas, itu sebenarnya esensinya pada 8 indikator kinerja utama ini. Jadi kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka ini muaranya sebenarnya adalah nomor 1 ini. Bagaimana lulusan kita itu lebih nyambung dengan tujuan menjadi sarjana, itu bisa berkontribusi signifikan dalam pembangunan. Dengan bukti konkretnya ya ketika melamar ke calon mertua itu dengan sukacita calon mertuanya membukakan pintu lebar-lebar karena sudah membawa kesarjanaan sekaligus sudah punya pekerjaan jika ditanya oleh calon mertua. Jadi ini lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, workability ya, kemampuan untuk bekerja yang layak dengan penghasilan yang layak atau menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan untuk memastikan bahwa mahasiswa itu punya agility, punya kesiapan di dalam memasuki dunia dewasa yang produktif,
maka mahasiswa juga mempunyai kemudian dosen juga berkegiatan di luar kampus secara terinstitusi tadi. Jadi bagaimana dosen mendapatkan pengalaman di industri, misalnya 1 semester, sabbatical leave, atau di perguruan tinggi kelas dunia, dan sebagainya. Nah, program-program ini kita siapkan dalam bentuk pendanaan, jadi nanti siap-siap untuk mengikuti program-program ini. Serta kita juga buka pintu kampus kita untuk para praktisi, para profesional, para CEO, dan sebagainya masuk ke dalam kampus untuk berbagi pengalaman pada mahasiswa dan berbagi pengalaman pada dosen, sehingga agenda-agenda penelitian dosen, riset dosen itu menjawab problem konkret di dunia kerja, di dunia pembangunan, di dunia perubahan sosial yang terjadi. Jadi problem-problem di pembangunan sosial, problem-problem di pembangunan pedesaan, problem-problem di pembangunan industri, itu menjadi bahan-bahan diskusi di dalam kelas dengan menghadirkan para profesional, mungkin bahkan seorang lurah yang mungkin sudah 2-3 kali masa jabatan berbagi pengalaman di dalam kelas itu akan berdampak signifikan bagi mahasiswa dan bagi dosen. Tahu bagaimana permasalahan pembangunan di desa, keberhasilan pembangunan di desa. Demikian pula dengan para CEO yang sudah pengalaman di industri, dia akan bisa bercerita dengan lebih nyata problem-problem konkret yang dihadapi di industri. Jadi praktisi mengajar di dalam kampus, kemudian hasil kerja dosen ini outputnya hanya 2 saja. Satu digunakan oleh masyarakat atau dunia kerja dunia industri, atau untuk pengambilan kebijakan, atau yang kedua adalah publikasi. Jadi pilihannya hanya 2 itu. Karya dari dosen itu dalam bentuk konkretnya adalah publikasi internasional, atau digunakan untuk oleh masyarakat atau oleh dunia usaha dunia industri. Dan program studi itu kita dorong untuk bermitra dengan mitra-mitra kelas dunia, baik perguruan tinggi serupa di perguruan tinggi kelas dunia, ataupun dengan perusahaan-perusahaan industri-industri kelas dunia. Bagaimana dengan kampus-kampus kecil? Silakan berkonsorsium, bergandengan tangan dengan sesama prodi pertanian misalnya, dengan konsorsium, kemudian bermitra dengan Chulalongkorn University misalnya, atau bermitra dengan perusahaan-perusahaan pertanian raksasa gitu. Dengan begitu akan terjadi sinergi antar program dan juga antara perguruan tinggi dengan mitranya. Dan kelas-kelas kita transformasikan ke dalam kelas kolaboratif. Ini bagi sebagian dosen sudah melakukan, tapi banyak yang belum melakukan. Jadi bagaimana kita mentransformasikan kelas-kelas kita menjadi project-based, problem-based learning. Capstone design misalnya, pada akhir pembelajaran ada project-project yang lintas program studi, misalnya program studi pertanian. Mahasiswa mengambil mata kuliah tentang budidaya hortikultura. Kemudian dia melakukan project bersama, capstone design bersama dengan mahasiswa teknik industri, bekerjasama dengan teknik informatika untuk membawa mendesain satu pertanian 4.0, perkebunan 4.0. Nah, ini tentu menjadi proyek yang sangat menarik dengan problem yang dibawa oleh misalnya perusahaan sosro, perusahaan teh. Nah, itu tentu akan sangat menarik bagi mahasiswa dalam kelas, sekaligus menyelesaikan masalah konkret. Itu yang kita kenal dengan project based learning. Atau case-based learning, problem, misalnya problem pembangunan di desa itu apa? Oh, masalah permodalan. Nah, ini dibawa ke dalam kelas, menjadi bahan diskusi, dinilai bersama oleh lurah misalnya yang ikut mengajar di dalam kelas, mengamati, dan seterusnya. Ini yang kita kenal dengan participatory learning. Kemudian program studi berstandar internasional ini sangat kita harapkan. Jadi teman-teman yang selama ini diakreditasi oleh BAN PT, kita dorong untuk berakreditasi internasional, bukan sekedar diakreditasi oleh lembaga asing, bukan itu yang penting, tapi oleh sistem akreditasi yang diakui oleh banyak negara. Sistem akreditasi yang diakui oleh banyak negara itu biasanya berdasarkan accord, entah itu Washington Accord, entah Sydney Accord, Dublin Accord, Seoul Accord, sesuai dengan bidangnya, sehingga lulusan kita itu akan mudah masuk kemanapun, dan kita yakini bahwa kompetensi kualifikasinya, kurikulumnya itu kompatibel dengan kurikulum terbaik di seluruh dunia. Nah, untuk itu kita juga memberikan dukungan pendanaan dalam bentuk matching fund, dana pendamping,
perguruan tinggi, atau membuka ruang bagi mahasiswa untuk magang, ikut mentori untuk mengcoach mahasiswa, maka kontribusi dari industri tadi bisa didampingi dengan pendanaan dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah competitive funding, pendanaan kompetisi yang saya harap teman-teman sudah memasukkan proposalnya. Saat ini sudah review tahap akhir. Dan ini masih ada satu lagi, ini tidak tergambar di sini, yang sangat besar anggarannya, yaitu program Kampus Merdeka. Ada 1.500 miliar itu pendanaan untuk program Kampus Merdeka. Untuk 8 program Kampus Merdeka ini, segala macam program ini termasuk untuk dosennya. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk dosen, melakukan sabbatical leave dan sebagainya. Nah ini masuk ke dalam BKD, jadi BKD ini diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu tentang beban kerja dari dosen yang di dalam undang-undang itu memang sangat rigid ya, sangat strict, yaitu paling kurang 12 SKS dan paling banyak 16 SKS. Ini dasar hukumnya yang sebetulnya terlalu rigid dan sudah obsolete dengan perkembangan terkini dalam pembelajaran dan kemajuan teknologi. Nah, ini adalah transformasi yang kita lakukan dari pedoman untuk BKD 2010 ke BKD 2021. Misalnya pelaksanaan ini kita standarisasi karena saat ini pelaksanaan dari POBKD itu bervariasi, tidak terstandar, sementara penilaiannya terstandar. Capaian laporan kegiatan dosen BKD proses, kita lebih menekankan pada outcome dan atau minimal output. Jadi kita lebih mengukur pada hasil, tidak mengukur pada atau kurang mengukur pada proses. Artinya kalau selama ini itu ukurannya kehadiran dari pagi sampai sore, itu sebagai ukuran keberhasilan seorang dosen, kita arahkan pada capaiannya, apa dari kehadiran dosen di kampus itu dampaknya apa, atau kehadiran dosen di industri itu dampaknya bagi kampus apa. Kemudian rincian kegiatan dosen tidak terstandar, ini kita acu pada Tridharma pendidikan tinggi, perguruan tinggi, dan seiring dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan kita memberikan apresiasi pada kegiatan layanan dosen kepada mahasiswa yang skopnya lebih luas, tidak hanya di dalam kelas. Jadi bentuk aktivitas dosen berinteraksi dengan mahasiswa itu luas. Karena faktanya selama ini itu dosen-dosen yang passionnya tinggi untuk membimbing mahasiswa, mendampingi dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus itu tidak mendapatkan ruang, artinya tidak mendapatkan apresiasi dari sisi effortnya. Akhirnya tidak banyak dosen yang punya passion untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana-sarjana unggul. Pokoknya sudah kontrak saya mengajar sekian jam, selesai sudah pulang atau hilang kemana. Nah, sekarang kita berikan ruang yang luas bagi apresiasi bagi kegiatan layanan dosen kepada mahasiswa di dalam membimbing, mendampingi mahasiswa, jadi tidak hanya dalam bentuk pembelajaran formal di dalam kelas saja. Kemudian juga pada faktanya itu banyak dosen yang Superman atau Superwoman, bekerja sampai lebih dari 16 SKS, misalnya dalam mendampingi mahasiswa dalam membangun desa. Dia full tinggal selama 1 bulan di pedalaman misalnya, sekaligus melakukan penelitian dan sebagainya, itu bisa diakomodasi sebagai bentuk kinerja lebih. Kemudian kewajiban khusus bagi semua jenjang jabatan ini berlaku untuk seluruh, kalau dulu hanya berlaku untuk profesor, sekarang ini jadi begini, kadang-kadang AA, lektor itu tidak mendapatkan apresiasi untuk melakukan kegiatan yang berada pada ranah guru besar. Nah ini kita berikan peluang itu, kesempatan itu, mulai dari AA, lektor kepala sampai dengan profesor, dengan keberadilan dan kemerataan. Saat ini dengan pola yang lama misalnya, itu kan bobot guru besar untuk mengajari itu kecil atau persentasenya kecil, menelitinya besar. Nah kalau seperti itu kan jadi mahasiswa jadi malah kurang berinteraksi dengan
para profesor, padahal justru sangat membutuhkan insight, membutuhkan wisdom dari guru besar dan sebaliknya. Dosen-dosen muda tidak berkesempatan untuk melakukan ruang-ruang penelitian dan pengabdian masyarakat yang luas. Nah, kemudian ini yang penting, jadi BKD ini kita integrasikan ke dalam sistem karir, sehingga dengan satu sistem itu bisa sekaligus untuk tabungan bagi karir dosen. Tidak, ini dua hal yang terpisah, tetapi itu menjadi satu hal yang menjadi satu kesatuan. Jadi kalau BKD itu diisi dengan baik progresnya, maka itu otomatis masuk ke dalam sistem karir dosen. Dengan begitu maka harapannya ini akan mereduksi beban administrasi dosen, tidak dua kali, paling tidak dua kali mengisi laporan, satu kali mengisi bisa digunakan nantinya untuk kenaikan pangkat, dan terintegrasi antara aktivitas dengan kinerja dosen. Ke depan tentunya ini semua akan berbasis pada teknologi informasi, pada IT, sistem cerdas, sehingga dosen sudah jelas mengadakan pembelajaran perkuliahan. Kenapa masih mengisi logbook perkuliahan? Jelas perkuliahan itu berjalan, dosennya pasti ada. Seperti itu mestinya berjalan seiring dengan teknologi informasi yang semakin berkembang di era cerdas ini. Kemudian jadi ini kita gunakan sistem yang terintegrasi antara sumber daya dan PD Dikti. Jadi kita semua itu induk datanya satu. Ini ada 92 pangkalan data yang ada di Dikti. Ini kita integrasikan dan pelan-pelan ini menyatu menjadi satu pangkalan data induk. Kalau itu sudah satu pangkalan data, maka seluruh sistem tadi, 92 subsistem tadi, akan mudah terkoneksi satu dengan yang lain. Jadi ini tadi portofolio dari BKD yang didokumentasikan, itu secara kumulatif nanti langsung masuk ke dalam sistem karir dosen. Dan sekaligus hasil ini nanti juga masuk ke dalam indikator kinerja perguruan tinggi. Jadi satu kali entry data itu masuk ke dalam seluruh aspek manajemen perguruan tingginya, aspek karir dosennya, dan aspek pengembangan mahasiswanya. Sehingga dengan laporan BKD ini, maka updating dari BKD dari perguruan tinggi itu akan masuk tidak hanya ke dalam data mengukur proses, tetapi dalam data mengukur output, dalam data mengukur kinerja dosen, dalam data mengukur kinerja perguruan tinggi, dan dalam data pengembangan karir dosen. Dengan begitu maka sistem reward juga akan lebih nyambung, dan ini masalah asesor, itu sekarang juga kita sertifikasi asesornya. Di ini dokumennya, ini mereduksi beban administrasi dosen, kinerja dosen itu kita kita fokuskan pada output outcome, dan mekanismenya sistemnya terintegrasi antara BKD dengan sistem karir, dan hasil akhirnya dosen akan bisa memplan karirnya dengan lebih baik, serta aktivitas sehari-hari ini akan otomatis masuk ke dalam sistem karirnya. Jadi suatu saat nanti harapan kita dosen bukan yang akan dikejar oleh karirnya. Jadi Anda sudah layak untuk naik pangkat karena dari BKD Anda sudah terakumulasi untuk menjadi lektor kepala. Silakan setuju atau tidak untuk diajukan ke lektor kepala. Jadi seperti itu, tidak lagi seperti saat ini dosen sangat repot untuk mengurus kenaikan pangkatnya. Jadi dari BKD ini akan menjadi indikator kinerja dosen yang terakumulasi menjadi indikator kinerja perguruan tinggi, dan terakumulasi menjadi indikator kementerian. Baik, jadi saya rasa itu esensinya. Karena seluruh transformasi ini esensinya adalah pada apa yang dilakukan oleh para dosen sekalian, rekan-rekan sekalian, sehingga ini adalah kunci untuk transformasi di dalam manajemen perguruan tinggi, manajemen dosen, manajemen karir,
dan manajemen pengembangan sistem pendidikan tinggi kita ke depan. Ya, ini tentang transformasi manajemen yang di pendidikan tinggi. Ini untuk mendapatkan dosen yang unggul, namun tetap seimbang antara pemenuhan kewajiban tridharmanya dan pencapaian prestasi kinerja yang kita harapkan. Jadi tidak harus seperti sekarang yang tridharmanya itu sangat rigid, sangat kaku. Fleksibilitas bahwa porsi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat itu sangat kaku antar jenjang jabatan dosen. Nah, dengan sistem yang baru itu nantinya akan lebih fleksibel karena mau banyak pendidikannya atau mau banyak penelitiannya, mau banyak pengabdian masyarakatnya itu terbuka di dalam sistem karir ke depannya. Ini sistem BKD, ini terintegrasi dengan sistem informasi sumber daya terintegrasi yang disinkronkan dengan PD Dikti sebagai satu langkah awal untuk mentransformasi sistem karir dosen kita. Jadi mungkin itu sebagai pengantar, nanti lebih detailnya tentunya Pak Sofwan, Pak Direktur Sumber Daya akan bisa menjelaskan dan teman-teman BKD akan bisa memberikan informasi yang sangat teknisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kau membuka secara resmi. Terima kasih. Baik, dengan memohon ridha Allah SWT dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi BKD tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Profesor Nizam dan hadirin yang berbahagia. Bagaimana desain dari beban kerja dosen tahun 2021? Selanjutnya kita ikuti rubrik beban kerja dosen yang akan disampaikan oleh Profesor Eko Hadi Sujiono. Padanya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Dirjen Dikti yang hadir secara luring di Parapat ini, dan kemudian Pak Dirjen Vokasi, Bu Irjen, Pak Sekjen barangkali juga hadir via luring, via daring, mohon maaf maksud saya, dan Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, pimpinan LL Dikti, Bapak-bapak eselon 2 yang hadir, Pak Direktur, di sini ada tamu Pak Direktur Kelembagaan yang hadir secara luring, kemudian Pak Direktur Sumber Daya selaku tuan rumah. Dan Bapak Ibu yang berada di ruangan ini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami, tim BKD Direktorat Sumber Daya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyampaikan pokok-pokok dari pedoman operasional beban kerja dosen tahun 2021 yang arah kebijakannya telah disampaikan oleh Pak Dirjen Dikti seperti yang tadi kita ikuti secara bersama. Mohon izin untuk selanjutnya saya share slide. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ibu dosen yang barangkali saat ini sedang mengikuti baik melalui live YouTube maupun melalui Zoom, terutama teman-teman tim reviewer, yang mohon maaf tadi lupa saya sapa, mulai dari tim yang tentu membantu Direktorat Sumber Daya, Pak Direktur, mulai tim PAK, kemudian barangkali tim karir yang lain yang juga hadir pada kesempatan ini via Zoom. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen, sekaitan dengan pedoman operasional BKD tahun 2021, bahwa penetapannya menurut keputusan Dirjen nomor 12/E/KPT tahun 2021 yang tadi disebutkan oleh Pak Direktur,
ditandatangani 18 Januari 2021 dan kemudian ditindaklanjuti oleh Pak Direktur Sumber Daya untuk dapat diterapkan paling tidak pada akhir semester genap tahun akademik 2021 tahun 2020-2021 dan paling lambat awal ya pada akhir semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Itu sekitar bulan Februari tahun depan kira-kira. Nah, ada beberapa hal yang kemudian menjadi hal yang baru yang kemudian harus kita cermati secara bersama, Bapak Ibu. Kalau selama ini kita mengisi BKD, cenderung di pikiran kita sebagai dosen, mohon maaf, asal diisi pasti memenuhi. Nah, sehingga atas dasar itu, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, ternyata selama ini memang pelaksanaan BKD itu tidak terstandarisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 72 tentang BKD, memang pelaksanaannya diatur oleh satuan pendidikan. Tetapi Bapak Ibu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan standarisasi dan penjaminan mutu, terutama adalah standarisasi kinerja dosen. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kita tahu bahwa jenis pendidikan tinggi itu bukan hanya pendidikan akademik, tapi juga ada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Olehnya itu, maka kinerja dosen yang terkait dengan kegiatan berdasarkan jenis kegiatan tersebut juga kita masukkan dalam pedoman operasional BKD yang baru ini. Nah, kemudian berdasarkan keputusan Dirjen Dikti yang sudah kita ketahui bersama, maka kemudian dirumuskanlah pedoman operasional beban kerja dosen tahun 2021, di mana standarisasi dan penjaminan mutu BKD ditetapkan supaya kalau dosen sudah memenuhi BKD-nya untuk setiap semester, maka secara akumulasi pada sekian tahun akan dapat kemudian menentukan karirnya. Dan bahkan kemudian di dalam peraturan ini juga dimasukkan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Nah, berikutnya Ibu Bapak, apa sebenarnya yang diatur dalam BKD? Ini sudah jelas ditetapkan dalam undang-undang bahwa BKD oleh dosen itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa minimal dosen itu setiap semester harus memenuhi 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Nah, kemudian turunannya diatur menjadi dua, yaitu ada yang dosen tidak memiliki tugas tambahan, itu biasanya kita sebut dosen biasa, maka kalau dosen yang tidak sedang menjalankan tugas tambahan, maka kewajibannya seluruh subunsur tridharma dan unsur penunjang itu harus ada dengan proporsi bahwa untuk dosen biasa, maka maksimal mengajarnya itu 12 SKS. Dan kemudian pelaksanaan pendidikan ditambah dengan pelaksanaan penelitiannya itu minimal 9 SKS. Dan totalnya, karena juga termasuk pengabdian masyarakat ditambah dengan penunjangnya juga tidak boleh kosong, tetap antara 12 minimum dan maksimal 16, tetapi di dalam peraturan baru ini, kalau dosen berkinerja lebih dari 16 SKS, justru diberi penghargaan. Karena dosen-dosen seperti inilah yang sebenarnya memberikan kontribusi kinerja. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Direktur bahwa kinerja dosen ini akan berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi. Nah, berikutnya, bagaimana dengan dosen yang tugas belajar? Untuk dosen yang tugas belajar, cukup menyampaikan surat izin tugas belajarnya pada setiap semester, kalau di awal tugas belajar, dan pada semester-semester berikutnya cukup menyampaikan laporan studinya, sampai dengan yang dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah,
Setelah itu kembali aktif dan kemudian mendapat penugasan dari pimpinan perguruan tinggi, baru yang bersangkutan mengisi BKD seperti dosen yang lain, tetapi semasa tugas belajar menyampaikan surat izin tugas belajar dan atau surat tugas belajar atau laporan kemajuan studinya. Nah, kemudian bagaimana dengan dosen yang memiliki tugas tambahan? Dosen yang memiliki tugas tambahan, BKD-nya cukup 3 SKS saja, dan subunsur yang lain, ya. Jadi 3 SKS itu untuk pelaksanaan pendidikan, mengajar, 3 SKS, pada jenjang sarjana, magister, doktor tidak ada masalah, sesuai dengan kebijakan dari masing-masing pendidikan tinggi, tetapi pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, dan pelaksanaan penunjangnya harus ada. Mohon maaf, tidak harus ada, boleh kosong. Nah, tetapi ini tidak dianalogikan bahwa kalau dosen memiliki tugas tambahan kemudian tidak boleh bekerja, boleh. Bahkan dosen dengan tugas tambahan pun boleh juga memiliki kinerja lebih, yang juga tetap berkontribusi pada kinerja dari perguruan tinggi. Ibu Bapak yang saya hormati, sistem yang kita gunakan dalam BKD ini 2021 nanti, apabila dosen mengajukan laporan BKD-nya, yang bersangkutan dapat menyampaikan mana yang kemudian diklaim sebagai laporan BKD pada semester berjalan, dan mana laporan BKD, dan mana kinerja yang kemudian diklaim sebagai kinerja lebih. Kinerja lebih yang kemudian berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama, seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi, nah, itu seharusnya mendapatkan penghargaan dari masing-masing pimpinan perguruan tinggi, atau kalau perguruan tinggi swasta tentu yang dosen yang PNS atau ASN tentu dari LLT. Kebijakan baru juga dalam aturan BKD 2021 bahwa semua jenjang jabatan fungsional dosen wajib melaporkan kewajiban khusus. Nah, kewajiban khusus tersebut, Bapak Ibu, sebenarnya ini tinggal diklaim dari apa hasil kinerja dosen tiap semester. Contoh, seorang dosen pada semester berjalan melaporkan BKD-nya di akhir semester memiliki misalkan artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Kalau ini dilaporkan dalam BKD dan kebetulan dosen tersebut adalah lektor kepala atau profesor atau bahkan asisten ahli atau lektor sekalipun, maka artikel seperti ini bisa sekaligus diklaim sebagai kewajiban khusus. Jadi kewajiban khusus itu bukan sesuatu yang baru di luar kinerja yang dilaporkan. Nah, ini yang harus kita pahami secara bersama. Sistem akan mewadahi proses untuk mengklaim karya yang untuk pemenuhan kewajiban khusus tersebut. Nah, kewajiban khusus untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional itu berbeda. Nah, kalau Ibu Bapak nanti membaca secara utuh keputusan Dirjen Dikti nomor 12 tadi yang sudah disebutkan, maka bagi jenjang jabatan fungsional asisten ahli, kewajiban khususnya itu adalah buku atau artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional. Demikian pula untuk lektor. Tapi begitu lektor kepala, maka kewajiban khususnya adalah 1 artikel pada jurnal internasional atau 3 artikel pada jurnal terakreditasi atau paten atau karya seni atau karya yang setara. Ya, karya yang setara. Dan bagi profesor adalah 1 buku, bisa buku ajar, bisa buku referensi, ditambah dengan 3 artikel pada jurnal internasional, dan juga 1 buku ditambah 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi, atau 1 buku ditambah paten, atau 1 buku ditambah karya monumental lainnya yang setara, yang kemudian disahkan atau dinilai oleh peer sejawat yang sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, olehnya itu Ibu Bapak yang saya hormati, berdasarkan peraturan ini, maka sebenarnya kinerja untuk kewajiban khusus ini batasannya adalah 3 tahun. Artinya, kalau 1 artikel pada internasional bereputasi, otomatis dapat digunakan oleh dosen pada saat diklaim
sampai 3 tahun yang akan datang. Itu tetap berlaku. Bagaimana cara mengaturnya? Sistem yang akan mengatur ini. Jadi tidak usah kita kemudian berpikir seperti apa prosesnya, tapi secara sistem akan diatur gitu. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka Ibu Bapak yang saya hormati, pencapaian indikator kinerja dosen berdasarkan BKD per semester tersebut akan dapat berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja dari masing-masing perguruan tinggi. Olehnya itu, Ibu Bapak yang saya hormati, untuk komponen kegiatan dalam BKD 2021, ini mencakup semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada pedoman operasional penilaian angka kredit yang untuk saat ini berdasarkan Permenpan RB nomor 17 Jungto 46 tahun 2013 yang petunjuk teknisnya adalah Permendikbud nomor 92 tahun 2014. Meskipun tadi disampaikan Pak Dirjen, saat ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Vokasi sedang mengajukan perubahan atas Permenpan tersebut ke Kementerian Pan RB. Tentu ini di bawah Direktorat Sumber Daya. Dan kemudian selain pedoman operasional PAK tersebut juga menambahkan seluruh kegiatan dalam payung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berikutnya, mengutamakan layanan kepada mahasiswa. Jadi tadi Pak Dirjen mengatakan, kalau pada masa lalu seorang dosen membimbing mahasiswa, kemudian sampai berhasil menjuarai kompetisi tingkat internasional misalkan, itu sangat operasional BKD 2021, ini sangat besar, bahkan sepadan dengan kalau publikasi di jurnal internasional bereputasi. Tetapi yang diakui, karena di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memiliki pusat karir, pusat prestasi nasional. Maksud saya pusat prestasi nasional, maka verifikasi keabsahan dari prestasi mahasiswa yang dibimbing oleh dosen tadi nanti mengacu pada pusat prestasi nasional. Kemudian memberi penghargaan kegiatan yang sesuai dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Ibu Bapak yang saya hormati, nanti akan kita jelaskan bahwa ternyata berdasarkan pedoman operasional baru ini, dari 8 indikator kinerja perguruan tinggi, ada 7 indikator kinerja dosen yang kemudian related, terkait langsung dengan pencapaian indikator kinerja utama. Kecuali indikator kinerja utama pertama, ya tentang lulusan. Kenapa? Karena lulusan ini adalah perpaduan dari seluruh kegiatan di dalam manajemen perguruan tinggi. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, jumlah kegiatan tiap subunsur, seperti kita tahu, kalau kita sudah terbiasa dengan yang di PAK, maka untuk pendidikan formal itu ada 2 di sana, dan sertifikat diklat, 2 kegiatan maksudnya. Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan itu ada 14. Kenapa bertambah? Nanti kita lihat yang bertambah di mana. Pelaksanaan penelitian C itu ada 9 kegiatan. Dan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat itu ada 7 kegiatan. Kemudian yang di PAK itu ada 10 kegiatan. Nah, harapannya dari kegiatan-kegiatan dosen tersebut, ini sekali lagi berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Nah, selanjutnya mohon perkenan saya untuk menyampaikan secara ringkas dan nanti secara lengkapnya Ibu Bapak dapat membaca pada keputusan Dirjen nomor 12 2021 tentang rubrik BKD tahun 2021. Ibu Bapak yang saya hormati, rubrik BKD tahun 2021 ini yang pertama adalah melaksanakan perkuliahan. Nah, kalau Ibu lihat di sini ada kegiatan nomor 1, ya, kegiatan nomor 3, kemudian kegiatan nomor 6, kegiatan nomor 8, nomor 12, 13, dan 14, warna
hijau atau biru gitu ya, biru muda atau hijau gitu, hijau. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang hasil implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, juga berapa SKS kinerjanya? SKS kinerja ini tidak dibedakan kalau ibu bapak dosen mengajar mulai dari jenjang sarjana sampai jenjang doktor. Jadi satu SKS diakui satu SKS. Tetapi kemudian satu SKS yang dimaksud berbeda untuk setiap jenis pendidikan tinggi. Jadi akademik, vokasi, profesi, pola pendidikannya berbeda. Tetapi kalau satuan pendidikan sudah menentukan itu adalah satu SKS, maka kementerian akan mengakui itu. Tentu berdasarkan standar yang telah ditentukan. Nah, apa yang berbeda? Yang pertama, penekanannya adalah student center learning. Yang tadi disebutkan oleh Pak Dirjen adalah case studying ya, dan project based learning. 3 hal itu diutamakan. Kenapa? Karena dari 3 hal tersebut, interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu diutamakan, dan kemudian bagaimana mahasiswa mengeksplorasi diri untuk menemukan sesuatu itu diutamakan, menjadi proporsi yang besar. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, yang warna hijau berikutnya adalah jika Bapak Ibu dosen membimbing KKN nyata, praktek kerja lapangan, ya, termasuk di situ adalah magang, kemudian kuliah berbasis penelitian dan seterusnya. Tetapi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak bandingkan nanti antara kegiatan ketiga dengan kegiatan ke-13, ini sengaja disandingkan antara 3 dan 13 supaya mudah dikenali. Kalau kegiatan ketiga ini, dosen membimbing mahasiswa, tetapi dosen tersebut masih bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Masih bisa meneliti, masih bisa mengajar, dan seterusnya. Tetapi begitu kegiatan yang 13, dosen betul-betul atas surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi, yang kemudian itu memenuhi sesuai kriteria dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, betul-betul mendampingi mahasiswa di luar kampus. Maka kemudian kalau Bapak Ibu lihat, di sini SKS-nya adalah sangat besar, antara 5 sampai 12 SKS. Kenapa harus 12 SKS? Karena 12 SKS, seperti tadi saya sampaikan di awal, adalah SKS maksimal dosen mengajar dalam 1 semester. Nah, ini yang mohon Bapak Ibu dapat kita pahami secara bersama. Dan kemudian, pada bagian kegiatan yang ke-6, yang penting-penting yang saya sampaikan, ke-6, yaitu dosen membina kegiatan mahasiswa untuk mencapai prestasi tingkat nasional atau internasional, ini juga sangat tinggi, antara 2 sampai 10 SKS. Kira-kira kalau 2 itu Bapak Ibu, kalau kita konversi ke dalam bentuk angka kredit untuk yang karir dosen, itu 10 itu kira-kira sama dengan 40 angka kredit. Jadi 40 angka kredit itu kira-kira sama dengan kalau kita dosen publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Jadi usaha dosen untuk membina mahasiswa mencapai mendapatkan rekognisi internasional berprestasi internasional ini sama halnya dengan dosen melakukan penelitian dan kemudian mempublikasikan karyanya sebagai pengembangan ilmu di internasional bereputasi. Nah, kemudian juga kegiatan melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh sertifikasi profesi. Demikian pula ini pengakuannya juga sangat besar SKS-nya. Dari 0,15 sampai 12 SKS. Kenapa ada 0,15 Bapak Ibu? Ini kalau kemudian kegiatannya hanya dilaksanakan paling tidak 8 sampai 10 jam saja. Tetapi yang 12 SKS itu setara kalau kegiatan itu untuk mendapatkan ijazah tingkat doktor, kualifikasi doktor, itu yang tertinggi. Itu 12 SKS. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, saya melangkah pada pelaksanaan penelitian. Ini meliputi 9 kegiatan, dan kegiatan yang ada warna hijau, ini adalah kegiatan-kegiatan yang penekanannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pencapaian penetapan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu
Satu, menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Di sana kalau Bapak Ibu baca dalam 8 IKU itu ada salah satu IKU bahwa kalau dosen menghasilkan karya yang mendapatkan rekognisi internasional itu akan memenuhi IKU perguruan tinggi. Nah, seharusnya pimpinan perguruan tinggi, Bapak Ibu Rektor, mendapat perhatian khusus untuk mencapai penetapan IKU perguruan tinggi, maka harus diidentifikasi dosen-dosen yang ada di masing-masing perguruan tinggi kita untuk kemudian kalau perlu, ini mohon maaf saya meminjam istilah dari Menpan Pak Direktur, sebenarnya kalau perlu bisa ada penugasan langsung, ya ada penugasan langsung dari pimpinan perguruan tinggi ke dosen untuk hal-hal yang terkait dengan kinerja dosen yang langsung untuk pencapaian indikator kinerja utama. Karena sesuai dengan arahan Pak Dirjen pada peluncuran sistem penelusuran PAK yang lalu, beliau mengatakan bahwa perguruan tinggi yang bisa mencapai indikator kinerja utama tertentu, 70% misalkan, maka jika lebih dari itu akan mendapatkan reward. Nah, tentu ini bisa kita tularkan pada masing-masing perguruan tinggi kita. Yang kedua adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan. Ibu Bapak yang saya hormati, didiseminasikan ini kemudian ada levelnya, ada tahapan-tahapannya. Mulai dari misalkan didiseminasikan di tingkat masyarakat, misalkan tingkat keluarga atau UMKM, bahkan sampai ke perusahaan atau industri yang multinasional misalkan. Maka penghargaan ini juga sangat besar untuk SKS BKD pada kegiatan yang dilakukan dosen apabila mencapai target atau output ya minimal tadi atau outcome ya terkait dengan itu. Kemudian kegiatan keenam adalah membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di hak atas kekayaan intelektual secara nasional dan internasional. Di sini penghargaannya adalah antara 10 sampai 20 SKS. Jadi kalau seorang dosen berhasil mendapatkan sertifikat paten, apalagi patennya itu ternyata digunakan oleh industri, bahkan industri multinasional misalkan, atau bahkan yang kecil pun di tingkat UMKM, itu paling tidak mendapatkan penghargaan 10 SKS. Saya analogikan tadi, kalau 10 SKS itu setara dengan 40 angka kredit, artinya sama dengan kalau kita publikasi di internasional berputasi. Kemudian menghasilkan karya inovatif, karya teknologi, karya tepat guna, karya desain. Di sini Bapak Ibu tidak dipatenkan, ya, tidak dipatenkan, tidak dipublikasikan, tetapi kemudian karya-karya tersebut diaplikasikan dan berdampak pada misalkan pemutakhiran atau perbaikan dari suatu mutu, jasa dari industri dan seterusnya, atau langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ini SKS-nya juga sangat tinggi, jadi ini ada 10 SKS. Ya. Itu yang terkait yang perubahan mendasar di dalam pedoman operasional BKD tahun 2021. Berikutnya adalah untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian menghargai apabila, seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, apabila seorang dosen kemudian menjadi praktisi di dunia industri, atau sebaliknya, kemudian nanti seorang praktisi kemudian mengajar di perguruan tinggi. Nah, tetapi bagi dosen yang kemudian secara penuh bekerja di industri seperti ini, tentu dia akan meninggalkan tugasnya. Kalau meninggalkan tugasnya, maka SKS-nya nanti akan digunakan setelah yang bersangkutan aktif kembali. Sama halnya ini kalau kemudian seorang dosen menduduki jabatan struktural, ya, paling tidak jabatan tinggi madya barangkali seperti itu. Itu juga yang bersangkutan tidak aktif sebagai dosen. Nanti SKS kinerjanya digunakan setelah yang bersangkutan aktif kembali menjadi dosen. Dan kemudian Bapak Ibu, dua adalah melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ini juga dihargai tinggi SKS-nya.
Nah, berikutnya adalah berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal. Karena ini bagian dari dosen kita mendapatkan rekognisi tingkat internasional. Tentu yang dimaksudkan jurnal di sini adalah bahwa kualitas artikel yang kemudian dipublikasikan di jurnal tersebut, kemudian kualitas terbitannya juga akan dicek, ya, akan dinilai, di mana SKS di sini untuk pengabdian masyarakatnya adalah antara 5 sampai 10 SKS. Tentu ini bergantung pada jumlah terbitan dan kemudian kualitas dari terbitannya. Nah, berikutnya Ibu Bapak yang saya hormati, untuk pelaksanaan penunjang. Untuk pelaksanaan penunjang, yang warna hijau ini adalah yang masuk pada pencapaian indikator kinerja utama, yaitu menjadi anggota dalam suatu badan pada perguruan tinggi. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah apabila Bapak Ibu dosen ditetapkan oleh SK Rektor dan kemudian Bapak Ibu bekerja ditugaskan untuk kemudian berkolaborasi dengan perguruan tinggi top dunia 100 PS, ya, atau Ibu Bapak bekerja di sana untuk mengajukan akreditasi internasional, maka yang seperti ini mendapat penghargaan yang tinggi pula di dalam pedoman operasional BKD tahun 2021 ini. Nah, itu hal-hal pokok perubahan terkait dengan pedoman operasional BKD, dan kegiatan yang lain relatif sama, tetapi kemudian sekali lagi penekanannya di sini adalah bahwa kalau dosen memberi layanan kepada mahasiswa itu sangat dihargai, demikian pula kalau ada karya kita yang kemudian diterapkan di masyarakat dan berkontribusi pada dunia industri dan masyarakat itu juga mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi. Jadi bukan satu-satunya adalah bahwa dosen misalkan menghasilkan melakukan penelitian dan kemudian hanya satu-satunya dipublikasikan. Nah, selanjutnya Ibu Bapak yang saya hormati, pemetaan rubrik BKD pada 8 indikator kinerja perguruan tinggi. Ini saya singkat saja karena kebetulan keterbatasan waktu kita. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Dirjen, bahwa dari 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi yang sudah ditandatangan kontrak kinerjanya antara Pak Dirjen dengan Bapak Ibu Rektor dan Bapak Ibu Kepala LL Dikti, ternyata dosen berkontribusi pada 7 indikator kinerja utama, yaitu mulai dari indikator kinerja utama kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Tadi sudah saya sebutkan, kecuali yang 1, karena ini adalah merupakan gabungan, bukan secara langsung dikontribusikan oleh dosen. Dengan demikian, Ibu Bapak yang hadir, pimpinan perguruan tinggi, jika manajemen pendidikan tinggi, terutama dalam pengelolaan sumber daya ini, ya, kemudian diatur sedemikian rupa dengan baik, maka pencapaian indikator kinerja utama tersebut dapat dikontribusikan secara langsung oleh dosen. Nah, berikut ini adalah gambaran dari kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya, ya, dari gambaran kegiatan-kegiatan tersebut. Di antaranya adalah misalkan untuk dosen membimbing kegiatan mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan. Ini berkontribusi pada indikator kinerja utama kedua. Kemudian, dosen dengan pengalaman kerja di kategori organisasi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini berkontribusi pada indikator kinerja utama ketiga. Kemudian, dosen mengikuti kegiatan detachering atau pencangkokan di luar institusi pada perguruan tinggi QS100 atau sebagai praktisi di dunia industri. Ini juga berkontribusi pada pencapaian IKU ketiga. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, termasuk tadi membimbing mahasiswa berkegiatan dalam implementasi MBKM, ini juga berkontribusi pada IKU ketiga. Nah, selanjutnya Ibu Bapak yang saya hormati, untuk dosen melakukan pengembangan diri, ya, atau memperoleh sertifikasi profesi,
dari lembaga pemerintah yang diakui oleh pemerintah ini berkontribusi pada IKU keempat. Nah, kemudian perguruan tinggi merekrut dosen dengan pengalaman kerja di kategori organisasi yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dari kalangan industri misalkan. Tetapi yang dimaksudkan yang bersangkutan praktisi tersebut tetap bekerja di perusahaan, tetap bekerja di industri, kemudian mengajar di kampus kita. Ini akan berkontribusi pada pencapaian kinerja utama keempat. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kemudian kalau dosen melaksanakan penelitian atau hasil pemikiran yang digagasikan, ini berkontribusi pada indikator kinerja kelima, terutama adalah dosen mendapat rekognisi internasional. Selanjutnya, melaksanakan penelitian pemikiran yang didiseminasikan. Tadi sudah saya sebutkan, ini SKS-nya sangat tinggi, ini berkontribusi pada indikator kinerja kelima, yaitu jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional dan diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Nah, berikutnya, ini masih ada untuk yang kontribusi kinerja dosen untuk indikator kinerja kelima ini sangat banyak, ya. Kemudian indikator keenam adalah merencanakan atau menjadi bagian dari tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia. Ini berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja ke-6. Dan melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan 3 pendekatan tadi, case study, problem based learning, dan kemudian problem based learning dan project based learning, itu berkontribusi pada indikator kinerja utama ke-7. Dan terakhir, merencanakan atau menjadi bagian dari tim peningkatan mutu program studi, tujuannya adalah untuk meraih akreditasi tingkat internasional, ini berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja ke-8. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Prof. Eko Hadi Sugiono yang telah menjelaskan secara gamblang tentang rubrik beban kerja dosen pada tahun 2021 ini. Dan memasuki pada sesi sosialisasi yang kedua, telah hadir Bapak Mahendra Pratama STM Engineering. Beliau akan menyampaikan sistem informasi sumber daya terintegrasi atau sister beban kerja dosen pada tahun 2021. Langsung saja kami persilakan Bapak Mahendra. Pak Iwan di depan. Pak Iwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Izin memperkenalkan, saya Mahendra Pratama dari tim Sister. Saya akan langsung saja Bapak Ibu. Asal-muasal latar belakang dari Sister PD Dikti, itu asal-muasalnya adalah dari kebutuhan data. Kebutuhan data yang dimana dalam proses Dijen Pendidikan Tinggi, itu membutuhkan sebuah perencanaan, eksekusi, dan juga monitoring evaluasi. Dan sumber data itu asal-muasalnya adalah dari PD Dikti. Tetapi detail data tidak tersuplai dengan baik di PD Dikti. Oleh karena itu perlu adanya sebuah sistem layanan untuk menunjang data, yang dimana sistem layanan dibutuhkan untuk suplai data, pemutahiran detail data, dan juga peningkatan layanan kementerian. Berdasarkan peraturan Permenristek Dikti RI nomor 61 tahun 2016 tentang pengolahan data perguruan tinggi, pada pasal 18 ayat 1 menyatakan data PD Dikti merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan tinggi yang didata. Lalu poin kedua adalah
unit utama, lembaga akreditasi dan sumber eksternal lain dapat membangun sistem untuk mengumpulkan data transaksional. Jadi sister ada itu untuk mendukung data transaksional yang ada di PDDikti, bukan menggantikan. Ibaratnya dalam sebuah portofolio itu adalah sebuah kulkas, di mana ada dosen dan juga tendik yang menggunakannya, di mana dalam kulkas tersebut atau portofolio itu ada beberapa bahan makanan, seperti pendidikan formal, pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan aktivitas pendukung lainnya. Itulah yang menjadi landasan sehingga reviewer atau asesor itu tinggal membuka kulkas tersebut, dan itulah yang menjadi bernama SISTER atau Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi. Jadi ketika pimpinan PT atau dari kepegawaian ingin melihat data dari dosennya, itu tinggal melihat portofolio di SISTER, dan juga ketika dibutuhkan untuk PAK, Serdos dan BKD dan proses bisnis lainnya, itu tinggal diklaim saja atau tinggal diambil portofolionya tanpa harus melakukan reduksi pengisian ulang berulang-ulang. Dan SISTER tersebut tersinkronisasi ke data pangkalan dikti atau PDDikti, sehingga harapannya bisa menaikkan jenjang karir dosen. Ini adalah aliran datanya Bapak Ibu, ada pangkalan data dikti, semuanya semua muasalnya berpusat pada pangkalan data dikti, ada overlap, yang dimana ini adalah digunakan untuk perguruan tinggi dan juga satuan manajemen sumber daya, lalu ada layanan NIDN, NUPN, dan NDDK untuk menambahkan data dosen, lalu ada SIM tendik, ini untuk menambahkan data tendik, kemudian sister front end atau sister PT itu digunakan bisa juga untuk sebagai PDD atau PDT dan juga portofolio. Lalu untuk feeder PDDikti itu untuk pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan aktivitas kemahasiswaan. Lalu untuk data penelitian itu bisa diinput melalui sister atau bisa diambil dari Similitapmas. Itu penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Kemudian untuk publikasi Sinta itu sudah tersinkronisasi dengan sister PT, dan data pendukung lainnya juga diinputkan di sister front end atau sister PT. Asesor dan penilai itu bisa dilakukan di sister back end atau sister pusat, namun untuk BKD dilakukan di sister PT masing-masing. Lalu ada namanya manajemen akses, itu untuk data pengguna dan juga hak akses. Yang dimana pelaksananya untuk PAK saat ini belum, lalu Serdos itu dilakukan pengisiannya di sister PT, lalu dinilai oleh asesor di sister pusat atau sister back end, lalu untuk BKD semua dilakukan di sister PT, kecuali LLDikti untuk manajemerialnya itu di sister pusat atau sister back end. Selanjutnya, ini adalah akses laman dan juga role peran, semua tersinkronisasi ke PDDikti dengan cara sister PT sinkronisasi ke sister pusat, baru sister pusat meneruskannya ke PDDikti. Jadi ketika ada data dari PDDikti yang baru, ini bisa sambung ke sister PT dan juga sebaliknya. Ini sister pusat digunakan oleh Direktorat Sumber Daya dan juga LLDikti. Lalu di sister PT itu ada admin PT, lalu unit BKD internal PT atau prodi, kemudian asesor BKD dan juga dosen. Rincian peran dosen, tugas perannya adalah mengisikan portofolio di sister PT setiap waktu dan memutakhirkan data pribadi masing-masing. Lalu selanjutnya melakukan pengisian dan verifikasi LKD setiap periode dibuka untuk pelaporan. Selanjutnya untuk asesor melakukan penilaian LKD. Unit BKD internal prodi melakukan plotting asesor untuk penilai LKD, kemudian melakukan penyimpulan LKD. Unit BKD internal PT itu melakukan pembukaan periode BKD per semester, menentukan penandatanganan untuk pengesahan BKD atau rekap tingkat perguruan tinggi, lalu melakukan plotting asesor untuk menilai LKD, dan juga melakukan penyimpulan LKD dan melakukan penarikan data asesor di luar PT untuk menilai LKD jika dalam PT tersebut tidak ada asesor untuk menilai dari dosen di prodi. Admin PT dan juga TIK itu membuat
atau menambahkan pengguna dengan peran sebagai unit BKD internal PT atau unit BKD internal Prodi pada manajemen akses. Lalu melakukan sinkronisasi pada aplikasi sister dan juga feeder PD Dikti, menjamin pasok data bagi feeder PD Dikti, mengintegrasikan sistem akademik lokal dengan feeder PD Dikti, mengadministrasi instalasi sister dan juga aksesnya. Unit BKD internal LK Dikti melakukan pembukaan periode BKD per semester untuk PT di bawahnya dan menerima hasil LKD dari PT di bawahnya. Catatan, asesor tidak perlu membuat peran sebagai asesor, namun tetap menggunakan peran sebagai dosen yang telah diregistrasikan secara mandiri di sister PT masing-masing. Jadi bukan menambahkan peran, tetapi Bapak Ibu yang sebagai asesor itu menggunakan peran dosen, tinggal registrasi saja sebagai dosen di sister PT-nya masing-masing. Jika Bapak Ibu memiliki NIRA, itu akan secara otomatis menjadi asesor yang siap untuk ditugaskan untuk menilai. Lalu pembuatan peran unit BKD internal Prodi diperuntukkan untuk PT yang memiliki jumlah dosen yang banyak. Untuk menambah peran atau akun dengan peran tersebut bisa berkoordinasi dengan admin PT untuk pembuatan akunnya di manajemen akses. Lalu semua alur BKD dilakukan pada menu layanan BKD pada halaman sister. Ini asal data portofolio pengisian BKD Bapak Ibu. Di sini ada beberapa kegiatan, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, dan pelaksanaan penunjang. Di mana pelaksanaan pendidikan itu sumber datanya itu di sister dan juga feeder PD Dikti. Lalu pelaksanaan penelitian itu dari sister, bisa juga diambil dari Sinta, dan juga Simlitapmas. Dengan catatan, jika menggunakan asal data dari Sinta, Bapak Ibu harus melampirkan dokumennya. Karena Sinta tidak menyediakan bukti fisik atau dokumennya. Begitupun juga dengan Simlitapmas, Bapak Ibu hanya perlu melakukan klaim bahwa itu adalah penelitian atau pengabdian. Kemudian menambahkan dokumen sesuai syarat yang telah ditentukan. Lalu pelaksanaan pengabdian itu penginputannya juga di sister dan juga dari Simlitapmas sama seperti penelitian, dan juga pelaksanaan penunjang itu bisa diinputkan melalui sister. Yang pertama dilakukan dosen wajib memiliki akun sister PT untuk pemutahiran data. Lalu pengecekan akun bisa melalui manajemen akses di akses.kemdikbud.go.id, bisa menggunakan akun dari admin PT yang dari perguruan tinggi masing-masing. Dengan role admin PT bisa membuat peran unit BKD internal PT dan unit BKD internal Prodi. Lalu unit BKD internal LK Dikti akan dipersiapkan untuk bisa dibuat pada bulan April 2021. Ini penjelasan singkat Bapak Ibu untuk pelaporan LKD untuk dosen. Semua data diambil dari portofolio di sister. Untuk riwayat pengajaran, pembimbingan, dan pengujian diambil dari PD Dikti yang sebelumnya telah dilaporkan oleh PT pada akhir semester dengan menggunakan aplikasi feeder PD Dikti. Apabila ada mata kuliah, pembimbingan, pengujian, dan segala aktivitas kemahasiswa yang tidak ada atau tidak diinputkan melalui feeder, dosen harus melaporkannya ke admin feeder pada masing-masing PT agar diinputkan pada aplikasi feeder PD Dikti. Ini adalah beberapa jenis aktivitas kemahasiswaan, Bapak Ibu. Jenis aktivitas yang bisa diinputkan di feeder PD Dikti itu adalah laporan akhir studi, tugas akhir, tesis, disertasi, kuliah kerja nyata, kerja praktek atau PKL, bimbingan akademis, aktivitas kemahasiswaan, PKM, kompetisi, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Ini berdasarkan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bukti kinerja dosen dilaporkan bisa diunggah melalui portofolio. Ketika Bapak Ibu menginputkan data portofolionya seperti penelitian, bisa mengupload data laporannya dan sebagainya di sister. Namun ada beberapa kegiatan yang perlu diinputkan buktinya, datanya itu dari feeder, yaitu seperti bukti pengajaran, bukti pembimbing, bukti penguji, dan bukti aktivitas kemahasiswaan, dan bukti sedang melakukan tugas belajar. Ini contoh halaman kewajiban khusus Bapak Ibu. Di sini saya ambil contoh untuk halaman kewajiban khusus untuk guru besar atau profesor.
Ini ada 3, menulis buku ajar atau buku teks, membuat karya ilmiah yang terbitkan dalam jurnal internasional, membuat karya ilmiah yang terbitkan dalam jurnal internasional monumentalis dengan syarat minimum 1, 3, dan juga 1. Jadi, jika Bapak Ibu yang memiliki kewajiban khusus untuk semua dosen itu, jadi misalnya membuat karya ilmiah yang terbitkan dalam jurnal internasional itu syarat minimumnya 3. Jika Bapak Ibu dalam 3 tahun tersebut itu terpenuhi 3, berarti Bapak Ibu terpenuhi. Ini catatan kewajiban untuk khusus fungsional. Itu data kewajiban khusus fungsional tidak dilakukan penginputan secara khusus seperti yang disampaikan oleh Prof. Eko dengan kategori kegiatan yang khusus, namun mengambil data dari portofolio sister sesuai dengan syarat per 3 tahun. Seperti tadi yang guru besar ada 3 syaratnya, tapi dengan ada masing-masing memiliki standar minimumnya masing-masing. Lalu secara 3 tahun berdasarkan tanggal SK fungsional terakhir akan dilakukan pengecekan di portofolio. Jadi bukan 3 tahun misalnya 2019, 2020, 2021, bukan, tetapi bisa dicicil Bapak Ibu, bisa dari 2019 misalnya sudah terpenuhi ya sudah. Berarti itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahendra dan tentu saja Prof. Eko ya yang telah menyampaikan materi terkait publik dan sistem BKD. Selanjutnya kita akan masuk pada acara dialog. Ini telah hadir di tengah-tengah kita para narasumbernya masih yang ini Ibu Bapak ya, ada Prof. Eko dari tim BKD, lalu tim BKD juga saya sebutkan, yang lain hadir juga Prof. Dwi Suhartanto, lalu ada Prof. Aan Komaria, Ibu, lalu Prof. Ambat Nur Sasongko dan Dr. Zainal Arif. Sementara untuk tim Sister BKD ada Pak Mahendra Pratama dan Pak Rizky Tito Prasetyo. Dan mohon izin karena Pak Dirjen dan Pak Direktur masih tim BKD, oh ada Pak Iwan ya. Pak Iwan mewakili Pak Direktur ya. Ini saya akan buka kesempatan kepada 3 penanya, tetapi Ibu Bapak mohon izin saya akan membacakan dahulu. Ada rekan-rekan jurnalis kita, ada yang bertanya juga di Zoom ya. Halo, saya sapa Mbak Indri dari Antara. Mbak Indri, ya izin Pak Iwan, Pak Eko dan Pak Mahendra. Ini siapa nanti yang akan menjawab ya. Pertanyaan dari Mbak Indri dari Antara adalah sebagai berikut. Selain dosen dapat merencanakan karirnya, apa keuntungan perubahan mekanisme BKD ini bagi kampus dan mahasiswa? Ini siapa nih yang menjawab? Mangga, Pak Eko atau Pak Iwan? Ya, terima kasih Pak Eko. Baik, terima kasih Bu Neni. Jadi atas pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak Indri ya, Antara. Pertama, perubahan BKD 2021 itu adalah mengimplementasikan arah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan juga mengintegrasikan pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Dengan demikian, kalau dosen merencanakan karirnya karena dengan sekali input hasil kinerja otomatis dapat digunakan untuk kegiatan karir dosen yang lain seperti tadi telah disebutkan, misalkan bagi dosen pemula untuk sertifikasi dosen, kemudian bagi dosen yang kemudian sudah mendapat jenjang karirnya maka bisa untuk kenaikan pangkat, bahkan kalau waktu singkat selain untuk laporan BKD yang 1 semester, Bu Neni, Mbak Indri ya, Bu Indri, ini juga bisa digunakan rancangannya adalah untuk laporan SKP, sasaran kinerja pegawai. Jadi sekali input bisa diganti. Dan kemudian akumulasi data kinerja dosen tersebut dapat digunakan oleh perguruan tinggi untuk pemenuhan pencapaian kinerja perguruan tinggi. Yang kemudian dari pencapaian kinerja perguruan tinggi untuk pencapaian kinerja dari kementerian. Dengan demikian, sekali lagi, dengan sistem terintegrasi, semua kegiatan dosen itu kemudian memiliki file yang kemudian
terdokumentasi dengan baik dalam bentuk big data, kira-kira harapannya ke depan seperti itu. Maka satu, mereduksi, dua, merencanakan karir, yang ketiga juga bermanfaat bagi perguruan tinggi. Dan jangan salah, dari kegiatannya diutamakan adalah untuk layanan kepada mahasiswa. Tadi, misalkan mahasiswa memiliki pengalaman di lapangan, mahasiswa kemudian juga memiliki pengalaman untuk menghasilkan karya, untuk magang industri, dan banyak kegiatan lain yang kemudian ini penting bagi mahasiswa kita. Kira-kira dengan tadi Pak Dirjen saya kira berseloroh, mereka akan percaya diri kalau kemudian karena selain memiliki ijazah juga memiliki pekerjaan atau malah sudah berwirausaha. Karena lulusan itu termasuk mendapatkan pekerjaan pertama itu termasuk dengan tentu dengan pendapatan yang layak, itu adalah indikator kinerja utama pertama di 8 indikator kinerja. Demikian, terima kasih Bu Neni dan Mbak Indri. Baik, terima kasih Prof. Eko, dan dua penanya lagi akan kami persilahkan. Silakan Ibu langsung saja ke depan. Sudah dua orang ya, satu di depan, satu di belakang. Enggak, Ibu dulu, silakan. Ya, nanti mohon izin disebutkan nama dari perguruan tinggi mana, lalu pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak narasumber. Nama saya Sri Rezeki dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi EK Prasetya Medan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai BKD ini, Pak, sehubungan dengan perubahan yang telah Bapak sampaikan tadi. Tapi tadi Bapak nyampaikannya cepat kali, Pak. Kita terengah-engah mengikutinya. Tapi begitu pun ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama mengenai ini Pak, IKU yang berapa tadi, yang keempat ya. Iya, di situ ada penjelasan jika dosen bekerja sebagai praktisi dan juga sebagai dosen. Itu maksudnya bagaimana dengan penilaiannya, dan dia sebagai praktisi itu maksudnya bagaimana ya Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika seorang dosen diperbantukan untuk membantu di perguruan tinggi lain dengan izin rektor? Apakah ini bisa masuk dalam PKM dan bagaimana perhitungan SKS-nya? Satu lagi Pak terakhir. Tadinya sebelum ada perubahan ini, jabatan tambahan seorang dosen di struktural itu bisa dihitung ke PKM. Apakah dengan perubahan ini masih berlaku atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja Prof. Eko dan narasumber yang di depan. Baik, terima kasih. Ibu dari EK Prasetya Medan ya. Ya, begini Bu, saya jawab yang terakhir. Apakah seorang dosen yang menduduki jabatan struktural, maksudnya jabatan struktural ini bukan tugas tambahan ya, misalkan menjadi direktur atau menjadi dirjen atau sekjen, dirjen dan seterusnya gitu ya, atau yang lainnya di perusahaan misalkan. Nah, dosen apabila menduduki jabatan struktural dan kemudian statusnya menjadi dosen tidak aktif, sehingga capaian kinerja SKS PKM pengabdian pada masyarakat tadi nanti digunakan pada saat dosen tersebut aktif kembali setelah masa periode jabatannya selesai. Bisa dipahami? Jadi kinerjanya diakui, tapi nanti setelah aktif kembali. Karena dosen menduduki jabatan struktural itu tidak aktif sebagai dosen lagi. Oke, karena harus melepaskan tugas profesional sebagai dosennya karena menduduki jabatan struktural gitu. Ya. Nah, kemudian hal-hal yang lain tadi yang utama adalah terkait dengan apa ya? Praktisi ya, dosen yang praktisi. Jadi gini Bu, itu dua hal yang berbeda.
Jadi kalau dosen kemudian bekerja di industri, gitu ya, kalau itu adalah pekerjaan tugasnya adalah tetap, maka tentu juga melepas jabatannya sebagai dosen. Nah, nanti SKS-nya digunakan setelah aktif kembali. Tetapi kemudian kalau praktisi mengajar, ya direkrut menjadi dosen, harapannya jangan pada saat praktisi tersebut menjadi dosen, kemudian tugasnya di industri atau di perusahaan ini lepas. Jadi tetap, tapi kemudian mungkin salah satu kalau kita melihat peraturan menteri yang terkait dengan registrasi pendidik, maka bisa diusulkan NUP, nomor urut pengajar kira-kira. Seperti itu, ya, dosen ini. Nah, yang seperti ini, perguruan tinggi yang mempekerjakan praktisi untuk mengajar, ini merupakan salah satu pencapaian. Karena apa? Karena pasti yang disampaikan oleh praktisi pada mahasiswa kita itu adalah pengalaman langsung yang dapat menginspirasi anak-anak kita untuk kemudian bukan hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa merintis usaha sendiri. Kira-kira seperti itu motivasinya. Terus kemudian, apa tadi yang berikutnya? Terlalu banyak sih pertanyaannya. Oke, nah itu ada dalam kegiatan yang disebut dengan data sharing dan pencangkokan, Bu. Kalau masuk kategori itu dihargai. Ya, kalau masuk kategori itu dihargai. Itu ada dua levelnya. Kalau yang masuk data sharing, seorang dosen datang ke perguruan tinggi lain, tujuan dosen tersebut sebagai ahli. Oke, kalau mencangkok, dosen meninggalkan perguruan tingginya ke perguruan tinggi lain, tujuannya adalah untuk mencari ilmu atau belajar. Ini levelnya dua, pada perguruan tinggi nasional atau pada perguruan tinggi internasional, top ranking 100, misalkan ya, seperti itu. Nah, ini yang dihargai. Jadi, kalau dosen mengajar di perguruan tinggi lain, justru meninggalkan tugas pokoknya di satu perguruan tinggi, ini harus diwaspadai oleh Pak Rektor. Ini malah mereduksi sebenarnya kinerja di perguruan tinggi asalnya. Bukan itu yang dimaksud. Oke, jadi aktivitas dosen di perguruan tinggi lain itu adalah sebagai ahli. Ya, sebagai ahli atau kemudian belajar pengetahuan tertentu yang akan diterapkan di universitasnya. Kira-kira itu gambarannya. Pak, sedikit tambahan tadi kalaupun dia sebagai ahli di bidangnya misalkan, tapi tadi skalanya mesti nasional, perguruan tinggi nasional atau enggak internasional yang baru dapat ini Pak ya, SKS-nya ya. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih. Ada Mbak lagi Neni, tambahan? ini Pak mungkin Iwan? ada di chat sedikit dari Mbak Eni ini ya. Jadi pertanyaannya intinya mungkin kalau satu perguruan tinggi tidak ada asesor BKD-nya ya. Bagaimana mekanismenya untuk menilai dosen-dosen yang ada di PT itu? Jadi perguruan tinggi yang tidak mempunyai asesor BKD dapat meminjam kepada PT yang punya asesor. Mekanismenya seperti apa? Nanti ada bersurat dan ada penugasan dari pimpinan perguruan tinggi. Mungkin singkatnya seperti itu. Ada tambahan Prof. Eko? Silakan. Saya kira sudah tepat, Pak Iwan. Nggak perlu ditambahkan lagi, Bu Nani. Baik, terima kasih Pak Iwan. Dan kami persilakan penanya kedua, Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Burian Pak Amin dari Subak, Rektor Subak. Oh, salam kenal Pak Rektor. Ya Pak. Ada dua pertanyaan saja Pak. Yang pertama mengkonfirmasi kembali mengenai persyaratan khusus itu Pak. Terutama ketika naik pangkat dari rektor ke kepala dan besar. Apakah masih sama dengan hitungan BKD yang lalu, yang sebelumnya sebelum tahun 2021 ini? Karena seperti guru besar yang harus secara tulisnya harus menulis di jurnal nasional. Apakah misalnya bisa sama dengan equal ketika seorang dosen membimbing atau membuat sebuah karya di tingkat masyarakat, itu bisa disamakan dengan persyaratan khusus itu. Yang pertama Pak. Yang kedua, ini soal sistem pendataan sister di beberapa teman-teman di perguruan tinggi itu kadang-kadang kewalahan karena tidak bisa matching antara sistem internal
pendataan SIM SDM di perguruan tinggi tersebut dengan sister. Jadi kadang-kadang dosen itu harus mengisi 2 kali, satu di internalnya, satu di sister. Nah ini bagaimana yang disebut sebagai feeder itu? Apakah memang feeder itu memang layanan khusus yang diberikan oleh kementerian atau itu bisa disesuaikan oleh sistem internal IT yang ada di perguruan tinggi? Saya kira 2 itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Murianto Amin, Bapak Rektor USU. Nggak kelihatan Pak pakai masker, maaf. Dan silakan Prof. Budi. Langsung ya. Ya. Baik, makasih Pak Rektor. Jadi apakah persyaratan khusus untuk seorang dosen menduduki jabatan fungsional tertentu, misalkan rektor kepala atau profesor itu sama dengan kewajiban khusus untuk yang pemenuhan BKD? Itu yang saya tangkap pertanyaannya. Jawabannya berbeda, Pak. Jadi kalau untuk menduduki jabatan fungsional, seorang dosen mengusulkan untuk naik ke jabatan fungsional rektor kepala misalkan. Syaratnya kan kalau doktor adalah 1 artikel pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 misalkan. Peringkat 1 terakreditasi, Pak, bukan Sinta, Pak, mohon maaf. Ya, terakreditasi peringkat 1 atau 2. Apakah terakreditasi Dikti, Kemristek Dikti atau Kemristek BRIN? Itu. Atau jurnal internasional atau jurnal internasional berputasi sebagai penulis pertama. Tapi kalau kewajiban khusus tidak harus sebagai penulis pertama. Boleh sebagai penulis pendamping, boleh sebagai penulis utama. Maksud penulis utama adalah bisa penulis pertama, bisa penulis anggota, tapi yang bersangkutan sebagai corresponding author. Ya, untuk naik jabatan fungsional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mengusulkan perubahan atas persyaratan khusus tersebut, terutama perubahan untuk Permenpan RB nomor 17/46 tahun 2013 dan Permendikbud 92 tahun 2014. Dan saat ini sudah sampai pada tahap apa istilahnya Pak Iwan, yang expose pertama, kita akan menuju expose kedua. Nah, kalau itu nanti jadi, rencananya ada yang disebut dengan karya setara, Pak Rektor. Nah, karya setara inilah yang tadi sudah diuraikan, bukan hanya satu-satunya adalah artikel yang dipublikasikan pada jurnal berputasi. Kenapa? Karena jenis pendidikan tinggi kita bukan hanya akademik, ada vokasi, ada profesi. Yang itu yang masuk juga di dalam BKD ini. Demikian Pak Rektor. Prof. Eko menyambung sedikit terkait dengan jurnal dari Pak Rektor. Ada pertanyaan chat juga dari media ini. Apakah karya jurnal yang terbit itu dipakai hanya 1 kali untuk BKD atau bisa berkali-kali, Prof. Eko? Baik. Jadi Ibu Bapak, tadi karena sudah dijelaskan Pak Dirjen bahwa arah kebijakan BKD kita ini bukan melaporkan proses, tapi yang dilaporkan itu harapannya kinerja itu adalah outcome, minimal output. Kalau minimal output artinya kalau Ibu Bapak publikasi artikel pada jurnal internasional berputasi, baru submit atau baru accepted, belum dihitung. Nanti dihitungnya pada saat terbit. Pada saat terbit pada semester kapan? Itulah dilaporkan untuk BKD-nya. Tetapi untuk kepentingan pemenuhan kewajiban khusus bisa digunakan 3 tahun. Dan itu secara sistem di generate-nya. Mudah-mudahan jelas ini Pak Iwan. Baik, makasih. Jadi cukup. Jadi setiap output kinerja 1 kali dilaporkan. Tidak boleh berkali-kali. Sehingga memang ada kepastian, tadi juga Pak Dirjen menyebutkan, ada kepastian ke depan, ini rencananya ke depan, kalau memang perencanaan kita di sistem terintegrasi ini kuat, maka pangkat itu, jabatan fungsional itu menjadi stelsel pasif, Pak. Bukan diusulkan, tapi justru diberitahu. Anda, Pak dosen A, layak untuk menjadi profesor. Karena berdasarkan rekam data ini, memang sudah memenuhi. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Budi, dan mohon maaf ini kepada para dosen yang telah raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui chatroom. Ada Pak Prof. Budi? Ada yang bertanya dari Pak Budi Jatmiko, nanti dibalas saja melalui chatroom saja ya, karena mohon
maaf Ibu Bapak, kita dibatasi oleh waktu, jadi barangkali mungkin kita akan bisa dialog lagi pada kesempatan lain. Demikian, dan hadirin, dengan selesainya dialog peserta dan media, maka selesai sudah acara sosialisasi pedoman operasional beban kerja dosen. Dan semoga terbitnya PO BKD ini dapat menjamin mutu penyelenggaraan beban kerja dosen, memudahkan dosen dalam melaksanakan dan menyusun laporan BKD secara akuntabel, serta memudahkan kinerja satuan pendidikan tinggi dalam membina karir dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan. Amin, amin ya robbal alamin. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Ibu Bapak. Terima kasih kepada seluruh narasumber, dan kami harap semua sehat selalu dan tetap melaksanakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhirnya kami tutup dengan sebaik pantun untuk Ibu Bapak sekalian. Tuan Putri pergi ke Rasah, pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah. Semoga diizinkan Tuhan bersua kembali. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.